Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Malam ini kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan, kasih setiamu. Kalau malam ini Tuhan izinkan kembali memberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya ambil di dalam Matius pasal 21, Matius pasal 21 ayat 18 sampai yang ke-22. Saudara bisa menyimak Alkitab saudara masing-masing, dan saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 21 ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu konyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya kasih judul yaitu kekuatan doa. Pergumulan apa yang saudara hadapi saat ini? Mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit yang tak sembuh-sembuh, masalah ekonomi, masalah keluarga yang tak pernah kunjung membaik, bahkan kemerosotan dalam hal keuangan. Masalah anak-anak yang semakin susah mungkin diatur, dan banyak hal yang harus kita hadapi. Karena itu saudaraku yang kasih, kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Ada kalanya kita merasa tidak kuat lagi menghadapinya. Di saat seperti itu, kita membutuhkan kekuatan ekstra, yaitu apa? Doa. Mungkin kita berkata bahwa masalah-masalah itu sudah kita bawa dalam doa setiap hari. Nah, kalau kita melihat di dalam Markus, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Markus pasal 9 ayat 23, di sana dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Di dalam Markus 9 ayat 29, Yesus mengatakan bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa di dalam namanya dengan sungguh-sungguh ya dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Doa yang disertai iman dapat menghasilkan kekuatan atau kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri kita yang terbatas. Dapat memindahkan gunung persoalan yang mencoba menghalangi atau menutupi janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, doa disertai iman, saudaraku yang kasih, dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita.
ya saudaraku yang kasih, dalam hidup kita. Kalau saudara bisa melihat di dalam Yakobus, saudara, yuk kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Dikatakan demikian, ya. 16b. Doa orang yang benar, saudaraku yang kasih, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Jangan pernah berhenti atau berharap kepada Tuhan. Saudara bisa melihat di dalam Lukas 18 ayat 7 sana, ya. Firman Tuhan mengajak kita bahwa doa disertai iman, saudaraku yang kasih, dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap persoalan, baik itu masalah besar, ya, masalah kecil, ya, pasti ada jalannya. Ada jalan keluarnya. Di mana, saudara? Di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, jangan kita menyerah. Ya, karena apa, saudara? Di dalam doa, di dalam nama Tuhan, itu ada kuasa yang besar. Karena apa? Kekuatan doa. Doa yang begitu memberikan kekuatan bagi kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini adalah rahasianya kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa, saudara? Namun hal yang penting yang menjadi rahasia adalah apa? Dalam doa apa, saudara? Kita harus selalu menjaga sikap hati dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini rahasianya. Kalau kita tinggal dalam doa, dalam firman Tuhan, maka ada kekuatan yang luar biasa. Itu jelas dikatakan di dalam apa, saudara? Di dalam Yohanes, saudara, ya. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, ya, Injil Yohanes, 1 Yohanes, yang saya maksud adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tetap percaya, ya. Jangan goyah iman kita, mesti keadaan seolah-olah belum berubah. Tetapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kuasa doa itu dapat merubah apa yang tidak pernah kita bayangkan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, inilah renungan kebenaran firman Tuhan bahwa kekuatan doa, yaitu rahasianya di mana kita harus menjaga sikap hati kita dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Malam ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak tahu persoalan permasalahan yang sedang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan, beri mereka kekuatan agar mereka tetap kuat dan memenangkan masalah-masalah mereka boleh diselesaikan. Karena ada kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.